Ya, salam, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Allah. Meskipun ada yang masih di kelompok dan ada yang sudah di gereja, tapi kita tetap melayani dalam bentuk video karena masih beberapa belum bisa bergereja. Tapi biarlah semuanya ini tidak menghalangi kita untuk bertumbuh bersama-sama. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang boleh menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, silakan membaca Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Silakan dibaca terlebih dahulu, di pause, kemudian setelah membaca silih berganti bisa memulai video ini kembali. Tema kita minggu ini adalah pola hidup anak terang, pola hidup orang percaya, pola kehidupan yang dilakukan oleh orang percaya. Satu kali ada seorang teman saya yang cerita kepada saya soal satu kebiasaan di gerejanya. Ketika dia bergereja di satu gereja, gerejanya itu biasa mengumumkan persembahan persepuluhan dari keluarga-keluarga yang dikumpulkan. Jadi ada satu keluarga, jadi penatua gereja maju ke depan dan kemudian membacakan persembahan persepuluhan di depan. Keluarga Bapak Yohanes, 500.000, ada orang komentar, wah pamer itu. Kemudian keluarga Bapak Yunus, 10.000, kecil sekali ya. Selalu ada yang komen. Nah kemudian sampai satu titik ada seorang berkata, hamba Allah 5 juta, hamba Allah, gede ya. Tapi di belakang ada yang berkata, itu hamba Allah itu aku. Hamba Allah itu aku. Ini jadi salah, sesuatu yang ya akhirnya orang tahu persembahannya. Tapi yang jelas saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali ingin diakui. Seringkali kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesombongan. Makanya ada pepatah berkata, kesombongan itu seperti penyakit kanker, sudah susah untuk dibasmi, sudah susah untuk disembuhkan. Nah, kesombongan membuat kita merasa diri kita penting dan kita dengan mudah merendahkan orang, dengan mudah kita meremehkan orang lain. Ya, coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka, Galatia pasal 6 ayat yang ketiga, sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dalam bacaan sehari-hari lebih jelas. Kalau seorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Sadar atau tidak, seringkali kita berpikir bahwa kehadiran kita begitu berarti. Kehadiran kita begitu penting, ya. Apakah kita merasa begitu penting atau apakah kita merasa begitu berarti? Mungkin hidup kita penting, namun ya tidak penting namun berarti. Namun apakah itu? Ada banyak di antara kita yang merasa berarti, merasa penting menjadi orang percaya saat membaca Alkitab bisa dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali misalnya. Oh saya nggak begitu Pak Pendeta, saya itu kalau merasa penting karena saya itu orang Kristen yang sudah berdoa 2 jam satu hari. Kalau saya tidak, saya mungkin nggak berdoa, nggak membaca Alkitab, tapi saya itu persembahan itu bisa berjuta-juta Pak Pendeta. Apakah dengan persembahan, dengan membaca Alkitab, dengan berdoa yang berjam-jam itu membuat kita merasa penting? Ya, ada pengkhotbah KKR anak. Suatu kali dia tampilkan apa yang jadi pelayanannya. Dia berdoa dan semua anak-anak jatuh, ribuan anak jatuh. Ditampilkan berkali-kali.
Ada banyak orang yang merasa penting ketika wah dia sanggup melayani, merasa diri penting bahwa dia bisa dipakai oleh Allah. Tapi apakah itu kehidupan yang penting, kehidupan yang berarti? Apakah itu pola yang diajarkan sebagai pola kehidupan anak terang? Wah, coba kalau kita perhatikan ayat yang pertama, saudara bisa lihat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara, pola kehidupan anak terang adalah sebuah pola kehidupan di mana kita menuntun orang lain hidup dalam kebenaran, ya, dengan lemah lembut, ya. Kehidupan kita penting, kehidupan kita berarti ketika kita menuntun orang lain hidup dalam kebenaran. Ya. Ya. Salah satu tanda bahwa kehidupan kita penting, salah satu tanda bahwa kehidupan kita berarti adalah ketika kita melihat orang lain jatuh, yang jatuh dalam dosa, tidak benar, hidup dari Allah, jauh dari Allah, kita menuntunnya dengan lemah lembut. Itulah kedewasaan kita. Ya. Jika orang lain jatuh dan kita merasakah lebih benar dari orang itu, ketika orang lain jatuh dan kita mengolok-olok, kita membicarakan mereka, ya, kayaknya saya lebih baik deh dari orang itu. Wah, itu bukan pola kehidupan orang percaya, pola kehidupan anak terang. Sebetulnya malah kita dalam kondisi yang membahayakan. Alkitab mengatakan sesungguhnya kita bukan orang Kristen yang penting. Kita hanya menyangka menjadi orang Kristen yang berarti. Kita membohongi diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Ayat yang ketiga berkata begitu. Kita sering dengar gini ya, saya heran ya, kenapa ya dia orang Kristen yang nggak mau melayani? Kok nggak mirip saya? Wah. Itu kita mulai membicarakan diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Berarti kita menghakimi orang lain. Kita dalam kondisi yang bahaya. Baik saudara, kalau pernah melihat ceritanya tentang Petrus yang berjalan di atas air. Jadi Matius, kalau saudara bisa lihat di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 di mana Yesus menyuruh murid-murid untuk di danau duluan. Ya, karena Yesus mau berdoa, Tuhan memerintahkan mereka pergi dahulu. Karena dia mau berdoa terlebih dahulu. Kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Wah. Kemudian semua murid ketakutan. Wah. Kemudian apa yang dilakukan Petrus? Petrus teriak, "Jika engkau itu izinkan aku berjalan di atas air." Wah. Ya udah sini. Wah. Akhirnya Petrus berjalan. Wah, awal-awal dia berjalan di atas air. Apa yang terjadi setelah Petrus berjalan di atas air? Ada angin besar yang menerpa dia. Dia ketakutan dan kemudian dia tenggelam. Setelah dia tenggelam, dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Wah, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang percaya, mengapa engkau bimbang?" Wah, Bapak Ibu sekalian, saat Petrus terjatuh, Tuhan mengulurkan tangan dan memegangnya. "Hai orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Menjadi orang percaya sama seperti berjalan di atas air. Ada kalanya, kadang-kadang kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang, kita kadang-kadang jatuh juga. Kita bisa jatuh, membuat kita terperosok jatuh. Wah. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman kita jatuh? Seringkali ketika melihat teman kita jatuh, wah, muncul ayat firman Tuhan dulu. "Hei kamu orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Wah, salah. Kita harusnya mengulurkan tangan dulu. Kita harusnya memegang dia dulu. Kita mengangkat dulu. Apakah Petrus tidak bisa berenang pada waktu itu? Dia bisa. Dia bisa berenang. Petrus bisa berenang. Dia nelayan. Saya percaya dia bisa berenang. Tetapi ketika dia berkata, "Tuhan tolong aku," sebetulnya ada indikasi, "Tuhan, aku ingin berjalan lagi di atas air. Tuhan tolong aku." Wah, Tuhan jongkok. Dia memegang tangannya. Ya. Jangan kebalik. Kita seringkali tidak menjadi orang yang menuntun, tetapi mendorong orang lain untuk jatuh dan kita naik. Wah. Baik saudara,
Dalam mengikut Yesus kita sering menjadi bimbang, kita menjadi ragu. Ada banyak kekhawatiran, khawatir akan masa depan, khawatir akan khawatir akan jabatan. Kemudian kita menjadi putus asa, menjadi khawatir dengan Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan ketika saudara kita jatuh. Wah. Ketika orang lain jatuh, kita harus membimbingnya dengan lemah lembut. Ya. Saya pernah cerita bahwa orang yang susah dikasih tahu itu orang yang jatuh cinta, orang yang lagi marah, dan orang yang nonton sinetron. Wah, orang yang nonton sinetron, jatuh cinta, marah itu nggak susah dikasih tahu. Itu sudah punya istri, sudah punya suami, aku tetap cinta sama dia. Wah, ya gimana? Nggak boleh. Wah, tapi namanya cinta, susah dikasih tahu. Tapi yang jelas, pernah suatu kali ada seorang teman yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang sudah punya tunangan. Dikasih tahu, wah susah, wah nggak mau tahu. Tapi yang jelas, suatu kali ketika dia putus, dia sakit hati, sangat sakit hati. Nah, dia sampai depresi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya gimana? Apakah kita berkata, kan sudah dikasih tahu, ngeyel sih, wah misalnya gitu. Tapi harusnya kita mengulurkan tangan kita, mengangkatnya dan menuntun dia untuk kembali kepada jalurnya Tuhan. Ya. Sabar itu susah, kita perlu memiliki hal ini. Saat mengajar anak-anak seringkali juga begitu. Ayo doa, malu. Wah, besok ya udah. Besok datang lagi minggu depan. Ayo doa, malu lagi. Ya udah tiruin Pak Pendeta. Wah, besoknya lagi dia baru bisa. Mungkin bertahun-tahun baru bisa, ya. Nah, kehidupan kita berarti ketika kita bisa menuntun orang lain, membawa mereka. Ini memang bukan proses yang mudah. Oleh karena itu, kita harus menuntun orang lain dengan sabar. Yang kedua, saudara, yang pertama kita sudah belajar pola kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah kita menuntun orang lain hidup dalam kebenaran dengan lemah lembut. Yang kedua adalah pola kehidupan orang percaya adalah membuka diri untuk menolong orang lain dan ditolong oleh orang lain. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Kapan seseorang merasa dirinya penting? Kadang-kadang merasa diri penting ketika dia mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita bersaksi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Wah, itu menyenangkan ketika kita diberkati kesehatan, naik pangkat misalnya, memiliki anak-anak yang sehat, berkat melimpah. Wah, kita merasa hidup kita berarti. Hidup kita begitu penting. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, apakah hidup kita tidak berarti? Wah. Apakah hidup kita tidak penting? Tentu hidup kita penting. Hidup kita penting, pola hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah pola hidup yang rindu untuk membuka diri, untuk ditolong orang lain dan menolong orang lain. Satu kali ada tetangga kami yang tanya dengan kami, Pak Pendeta, sudah lama ya di Batam? Oh iya, sudah 3 tahun. Wah, nggak pengen beli rumah? Enggak. Ya kalau beli rumah ya nggak tahu kapan. Tapi ya jelas untuk saat ini nggak punya duit. Saya bilang, berkata gitu. Oh, nggak pengen beli mobil? Oh nggak punya uang. Kemudian nggak malu? Ya malu itu kalau saya itu nyuri mobil ketangkep. Nah saya malu. Kalau kalau nggak punya mobil saya nggak malu, kan ada motor. Wah. Nah, kemudian saya memikirkan hal itu. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan yang penting, kehidupan yang berarti adalah ketika punya rumah, punya mobil, punya rumah dan mobil, mungkin itu. Tetapi yang jelas sebetulnya kehidupan yang berarti bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat Allah saja. Kita membuka diri untuk menolong orang lain dan ditolong orang lain itu adalah sebuah kehidupan yang berarti.
Karena sebetulnya kehidupan kita sebagai orang percaya dideret dengan rasa takut karena kita memiliki kekurangan-kekurangan. Tidak ada orang percaya yang benar-benar kuat. Ya, kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Ya. Kita perlu menyadari kita memiliki kelemahan, ada kerapuhan sehingga kita membutuhkan orang lain. Saya itu orang yang pelupa, yang nggak inget, gampang lupa saya. Ya. Dan orang yang tidak bisa mengerjakan hal-hal teknis, misalnya benerin pintu rumah, benerin rice cooker atau apa, saya nggak bisa itu. Biasanya mengerjakan teknis itu ini. Nah, suatu kali ketika awal new normal, saya, Bu Memes, Bu Tari, dan istri itu WA pribadi, video call ceritanya. Kita membahas apa-apa yang diperlukan. Sampai di satu poin, perlu belanja. Oh, saya bisa kalau belanja. Kemudian, kita perlu ember, Pak, untuk ini, cuci tangan. Wah, itu. Terus gimana? Ada langsung nggak ini ya? Nggak ada, Pak, kita perlu lubangi. Saya nggak bisa, saya bilang itu. Saya nggak bisa, bukan saya nggak mau, saya mau beli tapi saya nggak bisa pakainya. Kemudian Bu Tari, oh ya udah Pak, nanti saya beli, saya nanti yang pasang. Kemudian, mantap, makasih Bu. Saudara, saya sadar bahwa saya memiliki kelemahan dan saya perlu ditolong, dan itu jalur yang saya tidak mau ambil ketika orang lain sudah mengerjakannya. Ada orang yang bisa berkhotbah berapi-api, menggebu-gebu. Ada orang yang berkhotbah dengan baik. Ya saya ya begini-begini aja, biasa aja. Tapi yang jelas ya, orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mandiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, memang biasanya yang paling pintar untuk menutupi kerapuhan itu adalah pendeta, biasanya hamba Tuhan. Biasanya kalau datang nggak pengen didoakan, ya bersyukur ya. Saya pernah ke rumahnya Pak Agus itu, saya capek untuk ini. Kemudian pulang-pulang Pak Agus itu, Pak saya mau berdoa untuk Bapak. Oh makasih Pak, saya berdoa didoakan. Wah enak ya. Tapi baik saudara, jangan pernah menganggap diri kita berarti. Hidup kita berarti bisa benar-benar berarti ketika kita bisa membuka diri kita untuk ditolong, untuk menolong orang lain. Hidup kita berarti ketika kita bisa menuntun orang lain dalam kebenaran. Kita di sini bukan untuk berkompetisi. Kita di sini adalah satu bagian dalam Kristus Yesus. Semakin ke sini saya menyadari bahwa ya, walaupun di sekolah mungkin ada ranking, di gereja tidak ada ranking, Saat kita melayani singer, kemudian kita nggak dipuji, ya biasa aja. Harusnya kita tetap melayani, karena kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, hidup yang berarti adalah saat kita menuntun orang lain dalam kehidupan, pola kehidupan yang menuntun orang lain hidup dalam kebenaran. Pola kehidupan sebagai orang percaya adalah ketika kita membuka diri untuk menolong orang lain dan ditolong oleh orang lain. Oke, mari kita tundukkan kepala kita bersyukur. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kasih-Mu boleh menuntun kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengagumi Engkau, apapun yang tidak terjelaskan, Engkau Allah yang mampu melalui kuasa Roh Kudus menjelaskan pada kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.